Para penganut veganisme seringkali memiliki argumen mereka tidak ingin memakan hewan dan tidak ingin membunuh makhluk hidup atau yang bernyawa. Kemudian mereka mengklaim juga bahwa gaya hidup vegan ini lebih sehat dibandingkan dengan diet omnivora. Apakah benar demikian? Di video ini saya akan berikan fakta-fakta tentang veganisme. Video ini bukan untuk menyerang atau mendiskreditkan penganut vegan, tetapi untuk membuka fakta-fakta yang ada secara objektif dan membuka perspektif kita semua lebih luas. Jika alasan Anda sebagai vegan adalah alasan spiritual atau keagamaan, maka video ini tidak diperuntukkan bagi Anda. Untuk referensi studi-studi ilmiah atau artikel yang mendukung fakta-fakta yang saya berikan, linknya dapat Anda temukan di kolom deskripsi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah hal yang terpenting, yaitu hal yang menyangkut dengan kesehatan. Benarkah diet vegan lebih sehat daripada diet omnivore? Mari sama-sama kita lihat faktanya secara objektif. Tahukah Anda, aktris terkenal Angelina Jolie secara terbuka menyatakan dirinya adalah seorang vegan, dan ia sudah melakukannya untuk waktu yang lama. Ia akhirnya memberi pernyataan, "Being vegan almost killed me." Menjadi vegan hampir membunuhku. Karena berdasarkan pengalaman pribadinya, ia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari diet vegan. Dan ini berdampak serius pada kesehatannya. Tahukah Anda, berdasarkan studi yang melibatkan 11.000 subjek, 84% vegan berhenti menjadi vegan dan kembali memakan daging. Mayoritas vegan atau vegetarian ini hanya bertahan paling lama 1 tahun. Berdasarkan studi ilmiah, vegan lebih rentan terhadap pengeroposan tulang karena kurangnya konsumsi protein, vitamin D, vitamin B12, zinc, dan kalsium. Vegan juga secara statistik memiliki tingkat kesehatan tulang yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi diet omnivora. Studi ilmiah lainnya juga menyatakan bahwa vegan lebih rentan mengalami patah tulang dibandingkan dengan orang yang memakan daging. Terdapat penelitian juga yang menyatakan bahwa vegetarian memiliki resiko lebih besar terkena masalah kerusakan gigi atau gigi berlubang karena kurangnya asupan protein, kalsium, vitamin D, dan berbagai mineral lainnya. Penelitian ini pun dilakukan pada vegetarian, bukan vegan. Jadi kalau untuk vegan yang mana dietnya lebih restriktif dibandingkan dengan vegetarian, tentu resikonya akan menjadi lebih besar lagi, di mana vegetarian masih bisa memperoleh mineral dan juga protein atau vitamin-vitamin dari telur dan juga produk-produk turunan susu, sedangkan vegan tidak bisa. Kemudian kita beralih pada studi selanjutnya. Studi ilmiah ini menyatakan bahwa pertumbuhan tinggi badan anak berbanding lurus dengan jumlah konsumsi kreatin, di mana grup anak yang mengkonsumsi kreatin dalam jumlah lebih sedikit, secara tinggi badan, mereka akan lebih pendek dibandingkan anak yang mengkonsumsi kreatin dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi kreatin sangatlah berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Perlu diketahui bahwa pada diet vegan sama sekali tidak terdapat kreatin. Kreatin secara umum didapat dari konsumsi daging merah, ikan, susu, dan produk turunan susu. Kreatin juga memiliki peran penting bagi kesehatan otak, terutama bagi lansia. Para lansia sangat membutuhkan kreatin untuk menjaga kemampuan kognitif dan juga kesehatan otaknya. Perlu Anda semua ketahui, kreatin sulit sekali atau hampir tidak dapat ditemukan pada diet vegan. Lagi pula sudah sejak zaman purbakala manusia adalah merupakan pemakan segala dan bukan vegan. Manusia memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai pemburu dan memakan hasil buruannya. Sistem pencernaan manusia sangatlah berbeda dengan herbivora. Para penganut veganisme seringkali menyatakan bahwa jika hewan bisa mendapatkan protein dari tumbuh-tumbuhan, maka manusia juga bisa. Ini pernyataan yang sangat luar biasa tidak tepat. Manusia jelas bukan herbivora, di mana hewan herbivora memiliki sistem pencernaan yang jauh lebih kompleks dari manusia, dan mereka dapat memfermentasi tumbuhan yang dikonsumsi melalui mikroba yang mencerna selulosa. Manusia tidak dapat melakukan ini. Perlu Anda semua ketahui bahwa protein hewani merupakan jenis protein yang komplit. Ini artinya protein hewani memiliki komposisi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sumber protein yang komplit memiliki komposisi asam amino esensial. Esensial artinya tubuh tidak dapat memproduksi asam amino ini, dan harus didapat dari konsumsi makanan. Sumber protein nabati tidak memiliki asam amino yang komplit, artinya tidak memiliki asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat berfungsi dengan baik. Anda perlu memahami apa itu yang dimaksud protein bioavailability atau protein biological value. Semakin tinggi skor biological value dari sumber protein yang dikonsumsi, maka protein tersebut akan semakin mudah dicerna, diserap, dan semakin efisien untuk digunakan oleh tubuh kita dalam proses regenerasi sel dan juga fungsi-fungsi lainnya. Whey protein, telur, dan protein hewani memiliki biological value yang tertinggi.
Sedangkan sumber protein nabati memiliki biological value yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan protein hewani. Ini artinya akan jauh lebih sulit bagi para vegan untuk dapat memenuhi kebutuhan proteinnya. Dan juga pencernaan para vegan akan bekerja lebih keras, dan ini seringkali menyebabkan timbulnya masalah kembung, inflamasi kronis, dan masalah pencernaan pada vegan. Sekarang kita akan berbicara tentang vitamin B12. Vitamin B12 sangat diperlukan tubuh dalam proses pembentukan sel darah merah. Kemudian untuk menjaga kesehatan saraf, kesehatan otak, dan pembentukan DNA. Vitamin B12 ini didapat melalui konsumsi daging merah, ayam, telur, ikan, kerang, hati, susu, dan produk turunannya seperti keju dan yogurt. Vegan tidak bisa mendapatkan sumber vitamin B12 yang cukup jika mereka tidak mengkonsumsi makanan tadi. Bahkan studi ilmiah menunjukkan bukti di mana orang yang mengalami defisiensi vitamin B12, volume otaknya akan menjadi semakin menyusut dibarengi dengan menurunnya kemampuan kognitif otaknya. Kemudian sudah banyak studi ilmiah yang menyatakan bahwa bagi orang yang tidak mengkonsumsi daging, ini termasuk para vegan dan vegetarian, akan lebih mudah terserang masalah kejiwaan, seperti menyakiti diri sendiri atau self-harm, mudah depresi, mudah khawatir, dan emosi yang tidak stabil. Belum lagi sayur-sayuran atau buah-buahan yang diproduksi saat ini adalah merupakan GMO atau sudah melalui proses rekayasa genetika. Dan hampir seluruhnya menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya yang dapat merusak sistem saraf dan merusak sel-sel di tubuh kita. Kemudian juga sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa terdapat racun yang diproduksi secara natural oleh tanaman pada sayur-sayuran, seperti lektin, phytic acid, glycoalkaloids, dan oksalat. Racun-racun ini diproduksi secara natural oleh tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk pertahanan diri mereka dari predator. Jika kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan kacang-kacangan dalam jumlah yang banyak, akan dapat berakibat buruk bagi sistem pencernaan dan juga kesehatan tubuh kita. Seperti contohnya oksalat, akan mengikat kalsium dan menyebabkan batu ginjal. Kemudian phytic acid, yang merupakan anti-nutrien, akan menghambat penyerapan berbagai macam mineral penting di dalam tubuh kita dan menyebabkan tubuh kita defisien mineral. Defisiensi mineral akan menyebabkan banyak sekali komplikasi kesehatan. Selain itu, para vegan juga sering menggunakan mitos bahwa konsumsi kolesterol itu buruk bagi kesehatan kita. Faktanya tidak demikian. Sel-sel tubuh kita terbuat dari kolesterol, dan tubuh kita sangat membutuhkan kolesterol. Bahkan jika konsumsi kolesterol kita kurang, maka tubuh kita akan dapat memproduksi kolesterol. Selain itu, studi ilmiah juga menyatakan bahwa tidak pernah ada bukti bahwa konsumsi kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung. Silakan tonton video saya tentang mitos kolesterol, linknya terdapat di kolom deskripsi. Dr. Emma Derbyshire, seorang pakar nutrisionis asal London, menulis di British Medical Journal bahwa pola diet vegan atau plant-based dapat berpotensi menurunkan IQ seseorang karena kurangnya asupan nutrisi yang penting bagi otak. Kurangnya nutrisi kolin yang merupakan nutrisi vital bagi otak manusia menyebabkan penurunan kognitif otak. Kolin juga sangatlah penting bagi ibu hamil. Kolin sangatlah berperan bagi pertumbuhan dan kesehatan janin. Asupan kolin bisa diperoleh dari konsumsi daging, telur, dan juga produk-produk turunan susu. Perlu Anda ketahui, manusia dapat hidup tanpa karbohidrat. Tetapi tanpa protein dan lemak, manusia tidak bisa hidup dengan kesehatan yang baik dan pasti akan mengalami masalah dengan metabolisme dan sakit penyakit. Hal ini dikarenakan hormon-hormon di tubuh Anda dibentuk oleh rantai-rantai asam amino dan oleh lipids. Ini artinya, produksi hormon di tubuh membutuhkan suplai protein dan lemak dari makanan kita. Setelah membahas dari sisi kesehatan, kita akan bicara klaim bahwa vegan dengan mengkonsumsi tumbuhan dan buah-buahan. Mereka tidak membunuh hewan atau bahkan makhluk hidup sama sekali. Apakah benar klaim bahwa vegan itu lebih dalam tanda kutip etis? Pertama, kita harus mencoba untuk bertanya apakah tumbuh-tumbuhan bukan makhluk hidup? Tahukah Anda bahwa tumbuhan dapat merasakan dan saling berkomunikasi? Mereka dapat mengirim informasi dan bertukar pesan melalui akar-akarnya. Satu pohon dapat memperingatkan pohon lainnya jika ia sedang diserang oleh sekumpulan serangga atau hewan lainnya. Sehingga pohon yang mendapat pesan dari pohon lainnya tersebut dapat mengeluarkan sejenis racun agar tidak dimakan. Ini artinya sama seperti hewan.
tumbuhan pun memiliki insting untuk bertahan hidup. Selain dapat berkomunikasi, tumbuhan juga selalu bergerak, seperti dapat Anda lihat pada video time-lapse berikut ini. Kemudian, tahukah Anda, kematian hewan karena pertanian sangatlah banyak. Miliaran hewan harus mati dengan tujuan untuk melindungi hasil pertanian, produksi sayuran dan buah-buahan. Sebagai contoh, dari buku berjudul On Eating Meat, di Australia saja, miliaran tikus diracun untuk melindungi lahan gandum dalam siklus wabah tikus sekitar 3 tahunan. Belum lagi bebek, kelinci, dan hewan-hewan lainnya harus dimusnahkan untuk menjaga hasil pertanian. Kemudian, berapa miliar serangga mati karena semprotan pestisida untuk melindungi hasil pertanian dari hama, di mana komposisi kimia pestisida ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kemudian, tahukah Anda, di Amerika saja sekitar 50 miliar lebah mati dalam kurun waktu 2018 sampai 2019 untuk memproduksi almond, yang banyak digunakan untuk membuat susu almond favorit para vegan. Di mana jika kita bandingkan seekor sapi dapat memproduksi susu tanpa harus membunuh satu hewan pun. Kemudian tahukah Anda, quinoa adalah makanan favorit para vegan di seluruh dunia yang sedang menjadi tren belakangan ini. Quinoa merupakan makanan pokok penduduk Bolivia, di mana dengan adanya tren para vegan di seluruh dunia yang suka sekali mengkonsumsi quinoa, maka harga quinoa semakin meningkat pesat. Bahkan penduduk Bolivia tidak mampu lagi membelinya, dan akhirnya dipaksa mengkonsumsi makanan proses yang murah dan tidak bernutrisi. Tidak sedikit penduduk Bolivia yang mati kelaparan karena tidak bisa mengkonsumsi quinoa yang merupakan makanan pokok mereka. Anda menjadi vegan atau bukan tidak membuat perbedaan. Hewan akan mati karena kehadiran manusia. Misalnya saja saat kita membangun rumah, membuat lahan pertanian, atau pembangunan infrastruktur apapun. Dimanapun manusia berkumpul, maka pasti akan ada hewan yang mati, dan ini tidak dapat dihindari. Kesimpulannya adalah tidak masalah jika Anda memilih menjadi vegan untuk tujuan spiritual atau untuk tujuan keagamaan. Tetapi jika alasannya adalah agar Anda tidak membunuh hewan dan agar Anda memiliki tubuh yang sehat, maka Anda lebih baik merevisi pemahaman Anda tentang veganisme. Penyakit-penyakit kronis seperti kanker, diabetes, stroke, dan lain sebagainya bukan dipengaruhi oleh karena Anda mengkonsumsi daging atau mengkonsumsi telur, tetapi karena pola hidup dan pola diet yang tidak sehat, yaitu kurangnya aktivitas fisik, penyusutan massa otot atau sarkopenia, kemudian kurangnya asupan nutrisi, defisiensi vitamin dan mineral, konsumsi gula secara berlebihan, konsumsi minyak sayur atau polyunsaturated fatty acid, konsumsi makanan yang diproses pabrik yang mengandung bahan-bahan pengawet dan kimia, dan juga pikiran yang selalu tegang dan stres. Hal-hal inilah yang menyebabkan seseorang sakit dan bukan karena seseorang memakan daging. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.